Halo guys, Hai. kembali lagi dengan kami di Nekat Podcast bersama bintang tamu Rijal Arashid. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang. Oke, sekarang ini pembahasan kita adalah keaktifan atau keambisiusan Rijal di masa perkuliahan ini. Takut Oke, banget. kemarin aku dengar-dengar dan aku lihat ya, Rijal itu mengikuti perlombaan di Polinema, Iya, Politeknik Negeri Polinema. Malang. Oke, bisa nggak ceritain sedikit tentang apa sih itu perlombaan itu? Oke. Halo semuanya. Terima kasih sudah mengundang ya. Jadi kemarin tanggal 17 kalau nggak salah. 17 Mei. Mei. Bulan Mei kemarin ada lomba esai nasional. Sebenarnya lomba itu diadakan oleh UKM dari Polinemanya sendiri, UKM PP, Pendidikan dan Penalaran gitu kan. Jadi lombanya itu adalah lomba esai nasional. Jadi kita buat ide esai dan alhamdulillah lolos ke sana gitu. Tapi saya itu ada satu lagi timnya itu 2 orang, saya dan teman saya dari akuntansi namanya Siti Halija. Jadi beliau yang sama-sama kita buat esai bareng, sama-sama buat ide. Jadi waktu kita lomba kita bawa ide itu sampai ke Malang gitu. Oke, jadi ini sebenarnya kan tadi katanya diadakan oleh UKM dari Polinema sendiri. Iya, Nah, berarti Politeknik. Rijal sendiri ini mewakili UKM dari sini. Mewakili Unimal lebih tepatnya, mewakili Oh, Unimal dan UKM seperti itu. hebat banget. Terima kasih. Jadi teman Rijal siapa namanya tadi Triana? Siti Halija, Oke, Kak itu Siti Halija. tadi dia ikut ke Malang juga atau? Nah kebetulan yang bisa mewakili itu hanya Rijal saja. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Sivitas Akademika Unimal ya, terutama FISIP nih ya yang udah mau membiayai perjalanan, sumpah kita dibiayai saya gitu. Sumpah include semua. Semuanya dari kita coba bawa diri gitu ya, cuman tinggal ikut lomba aja gitu, cuma duduk segala macam gitu untuk prepare aja ya. Untuk masalah finansial alhamdulillah kita dibayari oleh Fasilitasi lah ya. difasilitasi dan dibayari oleh kampus Unimal terutama di FISIP gitu ya. Dan dari teman kita juga udah ngajuin juga, cuman ada beberapa kendala dari fakultasnya, jadi yang bisa berangkat itu cuman dari saya sendiri FISIP gitu. Kebetulan dia dari FEB akuntansi. Jadi hasilnya gimana? Boleh nggak aku cari tahu? Maksudnya aku tahu. Oke, jadi hasil apa nih? Eh, juaranya atau Oke, nah maaf ya. kalau esainya kita itu dapat silver medal di subtema teknologi karena di sana kita buat ide mengenai pembuatan aplikasi mitigasi bencana seperti itu. Oh. Jadi judul kita itu adalah langkahku.id. Langkahku.id ini adalah nama aplikasi kita yang kita buat konseptualisasinya. Langkahku.id, aplikasi mitigasi bencana yang ramah disabilitas untuk meningkatkan kesiagaan bencana alam di Indonesia, seperti itu. Oke, sumber ide dari mana sih, atau dari referensi atau dari pengalaman atau dari mana gitu? Sumber idenya sendiri karena kita ini kan di Unimal ya. Unimal itu kan Aceh. Iya. Dan Unimal juga punya masa lalu yang lumayan memberikan kesan yang sampai saat ini, yaitu tsunami pada saat itu tahun 2004. Jadi dan juga kita juga berada di wilayah yang samping Lok Sumawe itu ya pantai, berbatasan langsung dengan pantai. Jadi dengan adanya latar belakang tersebut, kayak ini mikir apa ya, kayak apa yang mau bisa dibuat untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk teman-teman disabilitas gitu. Jadi kita nggak hanya memperhatikan untuk orang biasa saja, cuman kita memperhatikan juga bagaimana teman-teman disabilitas juga bisa mengevakuasi dirinya untuk penanggulangan bencana seperti itu. Jadi idenya mulai dari situ. Pertama itu idenya nggak ada sama sekali menyangkut paut untuk disabilitas, cuman hanya untuk literasi mengenai mitigasi bencana aja. Tapi dengan Kak Liza ini cuman cukup berpengalaman gitu ya, cukup berpengalaman di nyari ide segala macam, kayaknya kita gabungin deh kayak ada ide untuk disabilitasnya gitu biar lebih menarik, jadi kita buat gitu. Nah, karena berhubung tadi bicara tentang materi tersebut, apa sih langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan ya disabilitas? Oke, jadi di aplikasi itu ada fitur, kita ada beberapa fitur. Aku lupa aja gitu kan. Ada fiturnya, jadi kalau misalnya di aplikasi kita itu ada, dia terkonek langsung ke notifikasi. Jadi ketika ada bencana itu langsung ada notifikasi getarnya, dan di halaman depannya itu kayak misalnya di depannya ini itu ada notifikasi kayak
terjadi gempa gitu, kayak langsung ada suara yang kayak sirine gitu, suara Oh, sirine dan bergetar. Jadi nggak hanya peringatan lah ya. iya peringatan. Jadi teman-teman yang disabilitas rungu dan wicara itu bisa terpanggil gitu dengan misalnya kalau dia megang HP itu kayak bergetar, ini ada apa gitu. Jadi kan kalau teman-teman yang tuli itu nggak bisa mendengar ya. Jadi kan Dengan getaran. iya dengan getaran itu kita bisa memberikan peringatan seperti itu. Jadi ketika notifikasi itu muncul, di notifikasi itu langsung bisa mendeteksi lokasi terdekat evakuasi, karena kita juga bekerja sama dengan di konseptual kita itu kerjasama dengan BMKB, BMKG, BNPB dan Pusbisindo. Pusbisindo ini adalah fitur bahasa isyarat. Jadi dalam aplikasi kita itu ada literasi mengenai bahasa isyarat mengenai mitigasi bencananya itu. Jadi setelah ada tadi notifikasi lalu diarahkan, kemudian sebelum misalnya terjadi bencana itu juga itu pengguna sudah dibekali oleh video bukan penggunaan aplikasi, video cara evakuasi langkah yang tepat untuk mengatasi bencana jika terjadi bencana. Fokus kita ada di 3, gempa bumi, tsunami dan gunung meletus, karena dirasa ketiga bencana ini memiliki satu serangkaian gitu. Kalau misalnya gempa itu bisa menyebabkan tsunami, gunung meletus juga bisa menyebabkan gempa. Jadi kita memilih 3 fokus bencana itu biar lebih terfokus gitu kan. Jadi seperti itu dalam kayak itu. Kalau misalnya ini aplikasi ini kan konseptual nih ya, masih dalam bentuk prototype. Jadi dalam pengembangannya nanti kalau memang ini bisa dinyatakan secara nyata gitu, kita ingin membuat seperti itu. Jadi ada langkah pertamanya apa, ketika nanti di video penjelasan penanggulangan langkah bencananya itu gimana, itu ada dilengkapi oleh bahasa isyarat. Jadi membantu teman-teman yang disabilitas gitu. Hebat banget sih. Terima kasih. Oke, jadi kan Polinema itu di Malang ya? Iya, Malang. Nah, pas waktu ke Malang tuh Rizal udah kemana aja nih? Lihat-lihat Malang atau sekitarnya? Sebenarnya saya lumayan sebel sih, kayak kok nggak keliling-keliling Malang gitu. Nyesel karena waktunya nggak sempat juga. Karena kebetulan kita di sana ada 3 hari dan 3 harinya itu full kegiatan semua. Itu Rizal didampingi atau gimana? Sendiri. Jadi hotel segala Oh gitu, kalau misalnya hotel gitu itu udah ada include dari pas awal pendaftaran kita ada. Ketika kita dinyatakan lulus ada uang untuk yang include dengan hotel, makan, transportasi untuk ke Polinemanya gitu. Itu udah di-include, dibayar 500.000 itu. Ada kemarin ada uang registrasi 570.000 untuk itu. Berarti dari bandara ke hotel dijemput? Enggak, kebetulan Polinema hanya mendampingi kita dari awal kegiatan. Misalnya kayak paginya itu kita mau lomba ke Polinemanya, begitupun kalau misalnya mau pulang ke hotel lagi gitu. Oke, tadi kembali lagi ke pertanyaan awal, kemana aja sih di Malang? Oke, di Malang saya kemarin ada ke Kayu Tangan. Jadi di Kayu Tangan itu saya lumayan incredible gitu ya, karena waktu kita masuk itu kan desa tuh ya, bentuknya desa. Ada di depannya itu kayak rumah jadul, rumah-rumah jadul. Sangat asri lah ya. Iya, sangat asri dan kayak apa ya, klasik gitu loh. Suasananya, vibes-nya itu klasik. Ada rumah jadulnya, terus ada kayak sepeda ontel. Setiap rumahnya itu nggak kayak rumah pada umumnya. Ya kayak di depannya ada teko yang zaman dulu itu. Iya gitu. Dan juga di sana juga banyak tempat wisata. Di Kayu Tangan itu banyak tempat-tempat yang menarik, seperti ada satu tempat yang dia itu berisi kamera jadul semua. Kamera jadul, jadi perkembangan ya, gitu. Vintage gitu. Jadi waktu kita masuk ke sana itu kayak kita kembali kayak ini yang dirasakan oleh orang zaman dulu. Iya gitu, kayak jadi keren sih. Kita throwback ya gitu ya, seperti itu. Walaupun kita nggak di zaman itu ya gitu. Iya, kita kan Gen Z. Selain ke Kayu Tangan, saya ada ke beberapa univ ternama yang di Malang. Unbrau kemarin ke Unbrau juga, terus ke Universitas Negeri Malang juga, kayak foto aja sih gitu. Terus kemana lagi, ke alun-alun, kita ada ke alun-alun. Itu sendiri atau ditemani? Nah kalau kebetulan di sana kan itu kan waktu saya jalan-jalan itu memang udah pas saya mau keberangkatan pulang kembali ke Losmawe kan untuk penerbangan.
Jadi alhamdulillah saya ada temennya itu dari Universitas Negeri Malang dan dia memang Oh, kuliah di sana gitu kan, dan dia juga ada motor. Jadi saya ngajak dia, bisa nggak ya dia jadi, rupanya ternyata bersedia gitu kan. Jadi excited, dan kita jumpa lagi setelah 3 tahun kalau nggak salah, nggak jumpa ya. Jumpa lagi setelah 3 tahun. oh, berarti tuh kayak teman. Iya, teman kita les. Kita dulu saya dulu ada private les gitu, Oh, dan satu les satu bareng-bareng, UTBK. Beliau lolos ke di Negeri Malang. ya Negeri Malang, dan saya di Unimal gitu. Jadi nggak udah jumpa lama kayak apa sih. Segan juga sebenarnya Iya sih gitu. ngajaknya. Tapi ya karena memang kita ingin menjalin silaturahmi lagi. Iya, jadi Oke. sama-sama temu kangen lah istilahnya gitu. Oke, tadi Rijal bilang kan lomba esai ini yang diadakan di Polnema ini beragam-ragam ya dari universitasnya. Nah, bisa nggak cerita sedikit dari univ mana aja sih teman-teman Rijal yang ikut berlomba? Jadi kebetulan di Polinema kemarin kompetitornya itu ada 20 tim lebih, Hmm. dan salah satunya Universitas Madiko Saleh. Jadi ketika saya kesana kemarin, kan itu ada kenalan tuh, dari mana kak gitu kan. Oh saya dari Aceh. Wow, dari ujung ke ujung gitu. Terus di sini pakai biaya dari mana? Dari univnya dibiayai 100%. Wow, keren banget. Jadi kayak mereka itu excited karena kita itu dari ujung. Oh iya sih. Dari Sumatera, itu Pulau Sumatera yang kemarin lomba itu hanya Unimal, Unan, sama Universitas Negeri Padang. Oh, Yang dari Sumatera, Pulau berarti Sumatera. dua-duanya dari Padang. Iya, dari dua-duanya Sumbar. dari Padang dan satu dari Aceh. Jadi kompetitornya itu paling banyak itu ada di Pulau Jawa. UGM kemarin ada. Dominasi. Iya, UGM, Universitas 11 Maret. Terus Universitas Brawijaya, kemarin beliau yang juara 1 umum gitu ya. Universitas Brawijaya. Terus ada lagi UNJ. Dari Makassar juga ada Universitas UIN Salahuddin Makassar. Itu sih. Selebihnya juga ada kayak Jember gitu, banyak. Dari kompetitor yang kemarin saya lomba itu dari universitas yang memang top 10, dan semua rata-rata hampir semua universitas ada, meskipun nggak semuanya gitu ya. Universitas yang lumayan kita sering dengar itu ada. Oke, kan Rizal ini baru pertama kali ke Malang ya. Jadi ada nggak sih culture shock atau kayak sesuatu yang baru didapatkan dan menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi Rizal? Culture shocknya saya kira di Malang itu panas, ternyata dingin banget, sejuk, enak. Jadi itu cukup membuat kaget. Rupanya dingin sini ya, kayak enak gitu kan kalau culture shocknya. Hal baru yang saya temukan itu lebih ke saya kayak kembali lagi pulang kampung. Kebetulan saya orang Jawa. Oh, Iya, kebetulan saya orang Jawa berarti yang dari apa namanya itu keturunan Jawa asli seperti itu? Atau Puja Kusuma? Puja Kusuma kebetulan. Putra Jawanya hanya putra Puja Kusuma Jawa, adalah putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi saya kayak pulang kampung gitu, kayak merasakan sebenarnya saya nggak pernah pulang kampung ke kampung orang tua saya yang di Jawa gitu ya. Cuman kayak saya merasa, oh ini kampung saya seperti ini ya gitu bahasanya. Kan tahu bahasa Jawa sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kayak mencoba mengolah bahasa saya lagi gitu, bahasa Jawa gitu. Hal-hal barunya itu ternyata banyak, apa ya, kayak misalnya bahasa-bahasa mereka itu yang lumayan enak didengar, kayak misalnya mereka bilang jauh sekali itu kayak jauh gitu. Oh, kayak misalnya gini, panas polre. Iya gitu. Soalnya kan kalau misalnya saya kayak seperti orang biasanya ya udah kayak misalnya enak tenan gitu, itu kan biasa gitu ya. Cuman ternyata ketika saya benar-benar ngomong dengan orang Jawa asli itu nyaman itu, dan kayak apa ya, kayak udah kayak saya pengen tinggal di sini gitu. Pengen menetap ya. Berarti sangat berbeda sekali ya dengan Medan. Karena kan kita tahu Rizal di Sumatera Utara. Iya, lumayan beda sih. Berarti Gitu. Rizal di sana tiap harinya dijemput, diantar. Jadi kalau makan udah include atau ada juga nyari sendiri? Include dari Polinemanya itu. Kebetulan kita setiap hari itu yang ya. 3 hari itu kita selalu kegiatan. Di hari pertama yang kita lomba, di sisanya itu kita ada kongres gitu kan. Jadi dari pagi sampai malam kita di Polinema. Include makannya di situ. Kita pagi dari penginapan hotel, terus kita makan di sana
sampai malam kita juga makan di sana, ngobrol segala macem, baru pulang lagi ke hotel gitu. Jadi include kalau misalnya dari makan yang udah kita bayar tadi uang registrasi. Itu terasa capek atau sangat bahagia? Lumayan ini sih, karena kita kan kegiatannya sebagai manusia biasa gitu ya. Lumayan terasa gitu. Karena kan sendirian juga. Iya sih. Sendirian kayak ini mana ya teman-teman dari Undimal, nggak ada gitu. Kayak nyari nggak ada gitu kan. Ternyata sebenarnya nggak kesepian, cuman kayak nyari aja, kayak misalnya nyari nggak ada. Someone to iya, talk. iya. Oke. Gitu lah. Nah, untuk selanjutnya ada nggak sih perlombaan yang ingin Rijal lakukan atau ingin coba juga sejauh ini ya? Sejauh ini pasti pengen sih nyoba-nyoba lagi, apalagi yang kayak misalnya di luar kemampuan saya, pengen nyoba aja gitu. Dan kan saya juga suka berfokus di bidang kepenulisan, jadi untuk di bulan Juni ini nanti ada lagi perlombaan yang insya Allah. Kami doakan semoga lancar ya. Mohon doanya, amin. Oke, kita udah bahas tentang keasikan Rijal ya di mengikuti perlombaan ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin berambisius bisa dimulai dari sekarang. Oh iya, Rijal ini ambisiusnya dan ketekunan dalam penulisan ini bermulai dari semester berapa sih? Kan biasanya semester awal tuh masih sibuk nggak sih? Jadi gimana Rijal tuh memfokuskan diri Rijal untuk mengikuti perlombaan tersebut? Jadi kalau misalnya ketertarikan saya ke penulisan ini sebenarnya awalnya tuh nggak tahu ya, waktu SMA itu nggak tahu, pengen aja kayak jadi jurnalis. Sebenarnya nggak tahu itu arti jurnalistik itu apa. Nggak tahu rupanya ternyata jurnalis itu di penulisan berita. Dan itu ternyata menarik juga gitu ya. Jadi sekilas saya mengenal jurnalistik, saya juga ingin nanti kayak buat skripsi kayak mana ya cara belajar dari sekarang gitu kan. Jadi udah latihan dari sekarang. Bisa jadi sih. Jadi kayak mulai nyari apa sih sebenarnya kepenulisan, join UKM. Di sini ada UKM Creative Minority. Boleh join di sana. Boleh ya teman-teman ikut. Kontak personnya dari Rijal ya guys. Jadi saya join ke sana dan bergabung di divisi karya tulis ilmiah. Untuk menambah wawasan saya di bidang kepenulisan yang saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Dan di sana kita belajar banyak, tukaran ide, sehingga saya memberanikan diri untuk nyoba. Ini sebenarnya kemarin lombanya itu kayak nyoba aja. Oh, iseng berhadiah dong. Iya, iseng berhadiah dan ternyata wow. Gitu kan, iseng aja nyoba kayak cobalah lomba sekali aja. Tahu-taunya udah nasional aja nih gitu kan. Aduh. Langsung kayak pusing, ada pasti itu ada di diri saya kayak pressure ya. Nyesel gitu. Itu pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya ditanya perjalanannya seperti itu. Ketika saya ingin mulai dari SMA nggak tahu jurnalistik apa dan masuk ilmu komunikasi, dan juga itu ada ranahnya ilmu komunikasi di situ. Jadi memacu saya untuk belajar, pengen tahu aja dunia kepenulisan itu sedalam apa gitu. Diselingi oleh ilmu komunikasi tentunya. Okay. Nah, itu tadi cerita dari Rijal ya. Jadi kami ada nggak sih motivasi atau kata-kata untuk seseorang lah yang takut untuk memulai hal-hal yang baru? Sebenarnya nggak gimana-gimana banget. Cuman kalau saya ditanya untuk motivasi, saya selalu menanamkan tidak memikirkan hasil. Kayak saya selalu melihat bagaimana proses saya untuk mempersiapkan semuanya, dan ketika proses itu sudah maksimal, semaksimalnya saya sudah menerima apapun itu. Jadi lebih menarik kita melihat proses kita daripada melihat hasil, karena hasil kan bisa gitu kan. Jadi hasil itu sebenarnya bisa saja gitu kan ya. Cuman kita harus melihat proses kita guys, proses itu sekeras apa, bagaimana proses itu bisa membentuk kita, itu jauh lebih baik dari sebuah hasil. Seperti itu sih yang selalu saya tanamkan. Jadi jangan takut untuk mencoba. Selalu hargai proses kita, hargai aja gitu. Yang tepuk tangan cuma gitu deh. Itu kata-kata motivasi dari Rijal. Yang dapat aku tangkep ini, jangan takut untuk berani mencoba. Coba aja, coba semua cobaan yang ada di dunia ini. Betul. Kita harus mencoba. Mungkin itu saja ya yang bisa kita
dapatkan dari kisah inspiratif Rijal tentang keambisiusan dan ketekatan dia ya untuk berubah menjadi hal yang baik. It's a good Amin. person. Oke. Kami sudahi dan kami pamit undur diri dari Nekat Podcast. Saya Anggi Agustina Sution dan Saya Rizal Rashid. pamit undur diri dan see you. See you.